Bismillah, hai selamat datang di Apenode.id. Ya, ini bukan clickbait sama sekali dan memang saya akan menjual HP yang selama ini menjadi awal perjalanan saya membuat konten di Apenode.id. Apa saja alasannya kenapa saya mesti jual? Oleh karena itu tonton video ini sampai selesai. Mari kita mulai. Setelah sekian lama saya pakai iPhone 16 Pro ini, bahkan kurang lebih mungkin hampir setengah tahunan, dan menjadi saksi bagaimana perjalanan konten-konten yang saya buat untuk kalian ini menggunakan hampir 80% menggunakan HP ini. Pada akhirnya saya harus berada di titik di mana saya harus melepas iPhone 16 Pro ini. Dari selama pemakaian kurang lebih kayaknya udah lebih dari setengah tahun sebetulnya ya, untuk pasnya mungkin hampir 7 bulanan. Ini sudah sangat saya rasakan ini sangat puas banget ya, dimana hampir semua pekerjaan yang saya kerjakan itu bisa dihandle semua oleh iPhone ini. Dan sebetulnya banyak banget ya, ada beberapa performa atau kemampuan-kemampuan dari iPhone ini yang masih belum saya maksimalkan karena keterbatasan workflow pekerjaan saya. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya pengalaman, ada beberapa kelebihan-kelebihan yang saya rasakan di workflow pekerjaan saya sehari-hari. Dan kembali lagi ya teman-teman semuanya, kelebihan-kelebihan ini saya batasi karena memang durasinya tidak ingin terlalu panjang. Tetapi ini adalah kelebihan-kelebihan yang memang saya rasakan selama perjalanan menggunakan iPhone 16 Pro ini. Yang pertama itu adalah baterai. Jujur teman-teman semuanya, ini ketahanan baterainya juara banget ya, luar biasa. Dimana buat kebutuhan harian seperti balas WhatsApp, untuk pekerjaan, kemudian untuk scroll media sosial, kadang-kadang juga saya bikin konten dan edit video di LumaFusion. Ini sih sudah sangat cukup banget ya buat saya ya. Meskipun ya tetap pada saat itu juga harus ngecas juga, tetapi kalau menurut saya untuk workflow pekerjaan saya yang cukup intens menggunakan iPhone ini ya, saya kira ini sudah lebih dari cukup ya kalau buat saya pribadi. Ditambah lagi teman-teman semuanya, yang paling mind blowing adalah ketika saya menggunakan HP iPhone mungkin kurang lebih 7 tahun ke belakang ini ya, dan ini merupakan iPhone saya yang paling awet ya baterainya. Sebetulnya yang paling menarik bagi saya, yang paling mengesankan bagi saya itu adalah ketika cycle coin-nya sudah di atas 190-an sejak video ini di-record ya, mungkin ini ongoing, bisa saja bertambah, baterai health-nya tetap masih 100%. Ini sih luar biasa banget ya. Baru pertama kali nih seumur hidup saya pengalaman pakai iPhone dengan baterai health yang awet banget, bahkan setengah tahun dan cycle coin-nya di atas 190-an. Nah, kemudian kalau dari segi performa, A18 Pro ini memang masih gak ada lawan ya teman-teman semuanya, meskipun sekarang memang sudah ada A19 Pro, tentu saja itu versi yang lebih tingginya ya. Tapi untuk A18 Pro ini semua pekerjaan-pekerjaan itu bisa dilibas semuanya. Dari mulai game, teman-teman tinggal pilih game mau apa. AAA hajar semua. Apalagi game-game MOBA, wah itu sih udah nggak usah ditanya kuat atau enggak ya, udah pasti dilibas semua untuk game-game itu. Nah, kemudian bagi kalian konten kreator misalkan, kalian yang suka bikin short, kalian yang suka bikin video-video panjang atau talking head kayak saya ini, dan kalian cuma punya HP ini dan kalian ingin juga edit di HP ini, bisa banget. Kalian tinggal download aja LumaFusion yang saya lakukan, kemudian kalian edit. Kalau misalkan kalian ya cuman punya ini atau nggak bawa laptop sama sekali, ini sudah lebih dari cukup kalau buat saya. Nah, kemudian kalau dari segi kamera, kayaknya kita nggak usah tanya lagi ya, karena ini memang kamera, emang iPhone ini memang selalu keunggulannya adalah bagian kameranya, terutama di area video recordingnya ya. Jadi kalau misalkan kalian ini fokus untuk buat konten video, wah ini sih udah ajib banget, karena kalian tahu lah kualitas video dari iPhone 16 Pro tuh kayak gimana gitu ya. Jadi saya nggak perlu penjelasan panjang lebar lagi kepada kalian bagaimana kualitasnya yang bagus ini bisa kalian gunakan untuk konten-konten kalian supaya lebih tampak profesional lagi. Kemudian ada USB-C, tentu saja teman-teman semuanya sekarang sudah pakai USB-C ya. USB-C, dan ini merupakan Gen 2 dari 3.2 di mana kecepatannya bisa 10 GB per second. USB-C ini bisa kalian pakai untuk menyimpan memori-memori yang sudah cukup penuh. Misalkan yang punya saya ini yang 128 GB, kalau misalkan saya sudah penuh, saya tinggal masukin SSD dan saya pindahin aja ke SSD. Prosesnya ini juga sudah sangat cepat banget ya, karena kemampuan USB-C yang Gen 2 tadi. Dan ketika saya ingin record video kayak talking head kayak gini, sekarang saya pakai iPhone 16e, jauh-jauh lebih powerful dibandingkan dengan iPhone 16e tentu saja ya, karena harganya memang jauh banget. Bahkan kalian bisa record untuk konten-konten seperti ini atau konten-konten yang di luar seperti talking head kayak gini ya, buat race atau apapun itu, tanpa membebani internal storage kalian, yaitu dengan cukup kalau saya pakai alat yang namanya Snapseed. Itu saya bukan promo Snapseed, tapi memang saya pakai ini. Kemudian kalian bisa tempelkan di situ ada SD card, kalian bisa tempelkan itu wireless microphone, kalian colokin,
dan kalian konekin menggunakan Blackmagic kamera. Itu sudah lebih dari cukup dan tidak akan membebani internal storage kalian. Dimana hasilnya tampak kayak profesional banget teman-teman semuanya. Itu kelebihan yang memang gak bisa saya ganti ya. Itulah ya, jadi kalau misalkan saya melepas ini sebetulnya ada hal yang beberapa yang hilang. Saya masih tetap ada iPhone 16e yang ya sekarang juga masih sangat bisa dipakai kameranya ya. Videonya itu masih sangat bagus kalau bagi saya. Oke, dari segi kekurangan, namanya barang pasti ada aja kekurangan. Gak mungkin ada barang yang sempurna gitu ya. Di balik kelebihan-kelebihan yang sebagian kecil saya sebutin, kira-kira apa kekurangan selama pemakaian lebih dari setengah tahun ini? Jelas yang pertama itu adalah bobot ya. Kembali lagi saya ulangi bahwa bobot dari iPhone ini memang sangat berat banget ya. Ini kerasa banget kalau misalkan saya bandingkan dengan iPhone yang base model ya. Tapi kalau misalkan saya bandingkan dengan iPhone yang Pro lagi tentu saja sama aja. Apalagi yang Pro Max lebih berat. Tapi untuk yang base model kayak iPhone 16e ini atau iPhone 15 regular ini tetap lebih berat teman-teman semuanya. Wajar sih karena memang ini versi yang Pro, otomatis di dalamnya mungkin ada banyak hardware yang lebih kompleks dan lebih banyak yang mendukung performa ini. Jadi ya kalau bagi saya ini wajar, tapi kalau dari segi penggunaan memang saya jujur ini lebih berat dibandingkan iPhone yang biasa. Kemudian yang kedua itu adalah harganya lebih mahal. Ya betul sekali, karena iPhone ini merupakan iPhone versi yang paling tinggi ya. Jadi otomatis harganya pasti lebih mahal tentunya. Jadi ya bagi kalian mungkin, atau bagi saya sih khususnya, yang ingin mencari iPhone dalam waktu jangka panjang, sebetulnya ini sih cocok banget ya. Apalagi kalau misalnya kalian cuma beli iPhone untuk kebutuhan konten dan tidak ganti-ganti. Beda dengan saya, karena saya merupakan konten kreator yang mereview iPhone gitu ya, atau Apple device, ya saya tentu saja mungkin harus silih berganti untuk mengganti beberapa device untuk kebutuhan konten tentu saja seperti itu. Oke, tapi bagi kalian yang pemakaian jangka panjang, ini sih udah ajib banget ya. Lalu muncul dong pertanyaan besar, Bang, ini kan kata abang kelebihannya banyak nih. Dari segi performa udah oke banget nih, kamera apalagi buat abang yang konten kreator. Nah, apalagi yang kenapa mesti dijual gitu? Nah, ini alasannya teman-teman semuanya. Ya, sebetulnya jawabannya sih soal pilihan betulnya. Jadi saya akui saya sebagai konten kreator pemula yang cash flow-nya itu tidak banyak, dan tentu saja saya harus memutar uang saya gitu ya untuk membuat konten-konten yang lebih konsisten, kemudian yang lebih fresh juga untuk kalian. Ya anggap aja ini bagian dari proses perjuangan saya dalam membangun konten AP.id ini. Dan di titik ini semua saya percaya bahwa dukungan kalian adalah motivasi terbesar bagi saya untuk tetap konsisten dalam membuat konten-konten seperti ini. Jadi teman-teman, ayo bantu saya untuk mendapatkan 10 subscriber pertama saya dengan cara like konten-konten saya, dan juga teman-teman subscribe channel saya. Itu sudah lebih dari cukup untuk membantu saya membuat konten-konten yang insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Ya, dan teman-teman semuanya bisa menjadi saksi perjalanan saya dalam membuat konten-konten di channel AP.id ini. Oke, saya kira selesai sesi curhatnya ya teman-teman semuanya. Teman-teman, bagi ada yang tertarik dengan iPhone 16 Pro ini, saya sudah cantumkan di deskripsi email saya. Kalian bisa hubungi saya di email tersebut kalau misalnya kalian tertarik ya. Kalian bisa hubungi saya dan nanti saya akan balas email kalian. Dan selanjutnya, sedang saya persiapkan teman-teman semuanya ini adalah konten yang berkaitan dengan iPhone 16e. Saya akan jelaskan bagaimana trik rahasia memanfaatkan kemampuan di iPhone 16e ini menjadi iPhone yang lebih bermanfaat lagi dan lebih keluar potensinya dibandingkan dengan kita pemakaian standar. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel ini dan nantikan video saya selanjutnya. Saya kira begitu untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.